Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya di bagian kedua, masih membahas tentang latihan PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang untuk level 9. Nah, kemarin di video yang pertama tentang materi kelas 7, sekarang materi kelas 8 gitu ya. Jadi bisa pisah-pisah biar gampang gitu. Bisa singkatkan lagi, nanti jika ada pembahasan dari Misaras yang kalian merasa masih salah gitu, silahkan nanti ditulis di kolom komentar ya, karena di sini kita sama-sama belajar gitu. Oke, materi kelas 8 yang pertama ini tentang fungsi ya, biasanya relasi dan fungsi gitu. Ini yang fungsinya. Oke, contoh soalnya. Diketahui nilai fx sama dengan 3x min 5, maka nilai f min 2 adalah, ingat ya, fx di sini, x di sini adalah menggantikan variabel yang pada fungsinya itu sendiri gitu. F sendiri maksudnya fungsi ya. Nah, kalau di sini nilainya x-nya itu diganti min 2, otomatis yang di sini nanti juga diganti min 2 gitu ya. F min 2 otomatis berarti di sini juga sama, 3 dikali min 2 min 5 gitu. Jadi yang di sini menggantikan ini ya. Oke, sekarang kita hitung 3 kali negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 6 dikurangi 5 min 6 min 5, berarti jawabannya adalah min 11. Gampang ya. Jadi X yang dalam kurung itu nanti tinggal menggantikan variabel pada fungsinya. Itu tinggal berapa, mau nilainya berapa gitu ya. Oke, sekarang nomor 2 tentang barisan. Ingat ya, barisan itu kemarin kalau di kelas 8, coba kita ingat lagi sebentar ya. Barisan itu ada 2. Barisan itu ada 2 ya. Yang pertama itu adalah barisan aritmatika. Yang kedua itu adalah barisan geometri. Gitu. Kalau aritmatika itu hubungannya dengan selisih ya, penjumlahan. Kalau geometri itu hubungannya gampangannya dengan perkalian gitu. Contohnya misal ini 1, 3, 5, 7, 9. Lah ini selisihnya kan sama terus ya. Plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Nah, selisih di sini nanti kalau dalam aritmatika itu disebut beda. Ya, ini kan sama terus. Plus 2 atau kebalikannya, berarti nanti min 2, min 2, min 2 kalau barisannya turun gitu. Nah, kalau geometri sendiri, itu contohnya seperti ini. 1, 2, 4, 8, 16. Nah, ini kalau selisihnya, dicari selisih kan beda ya. Nah, makanya kalau geometri itu adalah perkalian. Nah, dikali. Ini kan kali 2 terus ini. Nah, sampai ke sana kali 2 terus, atau kebalikannya. Dibagi 2 terus, dibagi 2 terus kalau barisannya turun gitu. Nah, pembaginya ini, misal kalau dikali 2 terus itu disebut dengan rasio. Itu ciri khasnya ya untuk aritmatika dan geometri. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini soalnya tentang yang aritmatika. Nah, tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris di belakang lebih 4 kursi dari baris di depannya. Jadi semakin ke belakang nambah 4, nambah 4, nambah 4 gitu berarti ya. Bila baris terdepan itu ada 20 kursi, maka banyak kursi pada baris ke-11 adalah. Nah, kalau kalian nggak mau pakai rumus, itu sebenarnya kalau di manual sebenarnya boleh. Itu kalau yang ditanyakan barisnya sedikit ya. Kan bisa aja ditanyakan baris ke 100. Nah, itu kan kalau di manual lama ya. Baris itu sebenarnya kalau dalam barisan aritmatika itu disebut suku. Ya, jadi umpama seperti ini. Kalau contoh ya, kalau mau di manual terserah nanti mau pakai cara apa, yang penting hasil akhirnya sama itu. Ini baris 1, baris 2 atau disebut U ya. U itu suku. U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11. Ini kalau mau manual ya. Baris pertama itu ada 20. Padahal tiap belakang nambah 4 terus ya. Berarti tinggal ditambah 4 terus. 24,
28, 32, 36, 40, 44, ya kan, 48, 52, 56, terakhir adalah berarti 60. Oke, ini jawabannya 60. Itu kalau mau pintar ya. Masya Allah. Sekarang misalnya ingatkan lagi kalau mau pakai rumus ya. Ini tadi kan sudah diketahui A itu suku pertama ya, itu akan 20. B beda, tadi selisihnya 4. Yang ditanyakan adalah banyak kursi pada baris ke-11, berarti nanti U11 berapa? Oke, rumus UN untuk barisan aritmatika ingat ya, itu A plus N-1 kali B. Oke, diingat lagi, UN sama dengan A plus N-1 kali B, gitu ya. A-nya ada 20, N-nya yang ditanyakan tadi U11 ya. Mengikuti aja, 11 kurangi 1. Kan N-1 ya, N yang di sini 11. Berarti 10 kali bedanya 4. Berarti 20 ditambah 40 ya. Berarti jawabannya adalah 60. Sama kan ya? Oke. Terserah mau pakai cara manual boleh. Kalau yang ditanyakan sukunya sedikit, nek saya lebih baik milih manual. Tapi nanti kalau yang ditanyakan U-nya sukunya banyak, itu lebih cepat pakai rumus gitu. Terserah ya. Itu pilihan. Yang penting nanti jawaban akhirnya benar. Tuh. 3. Nah, sekarang ini tentang persamaan garis linier atau garis lurus ya. Itu berbicara tentang PGL, persamaan garis lurus, atau nanti hubungannya dengan gradien. Ingat gradien ini kemiringan ya. Gradien itu artinya kemiringan. Itu gradien itu kemiringan. Yang di sini yang ditanyakan adalah persamaan garis yang melalui titik R min 3, min 2. Berarti di sini ini X1, ini Y1 ya. Dengan gradien 2 adalah, udah kita cari aja rumusnya. Kalau sudah diketahui satu titik dan satu gradien, itu rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, ini X1, Y1-nya sudah diketahui. Gradiennya ini biasa kita singkat dengan, simbolkan dengan M ya. M-nya 2. Berarti Y1-nya min 2. Di sini padahal min. Kita tulis dulu ya biar nggak bingung. Gradiennya sendiri 2. X. Di sini X1-nya adalah min 3. Kita kurung dulu. Min 3. Oke, ini Y. Min kali min plus. Ini juga sama, kita kurung dulu min kali min X plus 3. Seperti ini ya. Nah, terus ini yang di dalam kurung kita kalikan pelangi itu ya. Ini kita taruh bawah aja karena itu penuh. Oke, sekarang Y plus 2 sama dengan 2X plus 2 kali 3, 6. Gitu. Jadi yang dikalikan jangan 2-nya aja. Dengan 3-nya juga dikalikan gitu ya. Apakah yang seperti ini di option sudah ada? Belum miss gitu. Kita lihat aja di situ yang positif semua adalah yang 2X-nya. Berarti yang ruas kiri boleh kita pindah semua ke ruas kanan gitu ya. Biar jadi nanti tergantung ini ya, pilganya ini maunya mau di ruas kiri atau di ruas kanan. Yang di ruas kiri XY-nya atau Y-nya aja. Atau X-nya aja itu nanti tergantung kita manut yang ini pilganya. Oke, kita pindah semua dan kita tata. Ini 2X, Y pindah sana jadi min Y. Ini berarti plus 6, 2 pindah sana jadi min 2. Oke, berarti 2X min Y, 6 min 2 berarti plus 4. Oke, seperti itu. Udah deh. Alhamdulillah. 2X min Y ditambah 4 gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Kalau sudah ada sama dengan kanal itu 0, kanan kiri sama ya. Oke, nomor 4. Ini tentang teorema Pythagoras. Kita ingat lagi ya, rumus dasar teorema Pythagoras. Bismillah. Ini agak kurang enak badan ya, jadi kalau sering
bersin atau apa dimaklumi. Ingat ya, untuk teorema Pythagoras itu hanya berlaku ada segitiga siku-siku saja gitu. Ini anggap aja lurus ya. Biasanya ini A, ini B, ini C. Ingat, yang biasanya jadi sisi miring itu kita misalkan C ya. Gak usah bingung nanti penamaannya, yang penting ini sisi miring kuadrat. Nah, itu adalah hasil penjumlahan kuadrat dari sisi-sisi tegak yang lain. Ini berlaku ada teorema Pythagoras, hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Untuk segitiga yang lain selain siku-siku tidak berlaku teorema Pythagoras, gitu ya. Nah, dalam teorema Pythagoras itu juga dikenal ada yang namanya triple. Sebenarnya triple itu tiga pasang ya, tiga sisi. Pasang itu tiga, karena makanya namanya triple ya. Itu kalau dia dibuktikan itu nanti membentuk, memang dia segitiga siku-siku gitu gampangannya ya. Yang paling sering keluar itu kan 3, 4, 5. Otomatis 5-nya ini adalah sisi miringnya, karena mesti sisi miring itu adalah yang terpanjang. Dan kelipatannya juga, ini kalau dikali 2 semua 6, 8, 10. Ini juga triple. Lagi 12 dikali 2 16, dikali 2 20. Ini juga triple. Coba lagi berapa ya, tinggal dihafal aja, nanti gampang untuk mengerjakan gitu. Kemudian ada 5, 12, ada 13, ini juga ada. Kemudian ya udah itu ya, itu kalau mau menghafalkan triple. Nah, sekarang nomor 4 itu coba kita pakai rumus dulu ya. Sebenarnya dalam teorema Pythagoras itu nggak ada bilangan yang besar, kan kadang-kadang susah ya untuk mengkuadratkan. 15 kuadrat berapa dikurangi 12 kuadrat berapa. Ini kita pakai cara yang sesuai rumus dulu, coba ya. Ini yang diketahui adalah sisi miringnya. Ini kita misalkan A, ini B, ini C. Yang ditanyakan adalah B. Otomatis B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, gitu ya. Karena rumus aslinya kan A kuadrat plus B kuadrat. Ini yang ditanyakan sisi tegak yang bawah ini, yang B. C kuadratnya adalah 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Kalau sudah hafal kuadratnya alhamdulillah. Berarti 225 dikurangi 144. Hasilnya adalah 81. Nah, padahal ini tadi masih B kuadrat, berarti B-nya adalah akar 81. Jadi jawabannya adalah 9. Oke. Kalau mau pakai triple, ini sebenarnya lebih gampang lagi ya kalau kalian hafal triple. Berarti di sini kita tambahkan triplenya berapa? 9, 12, 15 ya. Ini kan sebenarnya juga dikali 3 dari ini tadi ya. Kalau kelewatan, dikali 3 dari ini tadi, kelipatan 3 dari sini. Oke, caranya gini biar gampang lagi. Tapi kalau sudah hafal triple ya, 15 di sini 12. 12 sama 15 itu kan sama-sama bisa dibagi berapa? 3 kan ya. Ini dibagi 3 hasilnya 4. Ini dibagi 3, ini hasilnya 5. Jadi lihat triple Pythagoras, ini sudah ada 4, sudah ada 5. Otomatis satunya berapa? 3. Di sini 3. Nah, karena tadi semuanya itu dibagi 3, otomatis ini juga dikali 3 gitu. Kalau tadi semua dibagi 4, otomatis ini juga harus dikali 4 hasil akhirnya. Gitu ya. 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9. Wes terserah mau milih yang cara yang mana, yang menurut kalian mudah aja gitu ya. Ini 9. Jadi triplenya tadi kan 4, 5, sini 3. Insya Allah paham ya. Oke, kita lanjutkan biar nggak kelamaan. Nah, nomor 5 sekarang. Nah, ini tentang lingkaran ya, tentang lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling. Ini sudut pusat itu definisinya adalah sudut yang itu dibentuk dari 2 jari-jari yang melewati pusat gitu. Ini kayak juring ya, kalau dulu namanya juring.
Jadi ini ada namanya sudut AOB. Ini kan melewati pusat lingkaran ya, pusat lingkarannya O. Itu disebut sudut pusat. Kita ingat lagi sebentar. Kemudian yang ini ACB. ACB yang di sini. Ini karena dia itu titik sudutnya itu ada di sekeliling lingkaran ini. Makanya sudut ACB itu disebut sudut keliling. Nah, tapi apakah nanti dari sudut pusat dan sudut keliling itu akan ada hubungannya? Hubungannya apa gitu? Jadi kalau sudut pusat yang ini tadi dengan sudut keliling, jika duanya itu menghadap busur yang sama, ini kan menghadapnya busur yang sama. Semua sudutnya kan menghadap busur AB. Itu nanti hubungannya adalah jadi sudut pusat itu itu adalah 2 kali sudut keliling ya, atau kebalikannya berarti sudut keliling kalau diketahui sudut pusat ya, sudut keliling itu adalah setengah kali sudut pusat. Nah, di sini yang diketahui adalah sudut kelilingnya 30 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut pusatnya, berarti tinggal 2 kalinya. Ini 30 ya, 30. Berarti sudut AOB-nya adalah 2 kali 30. Berarti jawabannya adalah 60. Itu ya, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Ada syaratnya juga, nggak harus kalau rumus ini berlaku hanya jika menghadap busur yang sama. Kalau di soal ini busur AB yang sama. Itu ya, nomor 5. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini tentang bangun ruang sisi datar. Jadi nanti ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas. Kemungkinannya itu ya. Yang di sini adalah volume limas persegi panjang di atas. Ini luas alasnya, maksudnya ukuran untuk mencari luas alasnya sudah diketahui. Tingginya 5 juga sudah diketahui. 18 ya, ini tingginya, ini panjangnya 12, lebarnya adalah 5. Kita ingat lagi volume limas itu rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Oke, sepertiga kali luas alasnya, karena ini bentuknya persegi panjang berarti panjang kali lebar ya, langsung aja 12 kali 5. Tinggi prismanya itu adalah 18. Ada yang bisa dicoret dengan 3? Ada. Ini dicoret. Sama 12 sebenarnya bisa, sama cari yang terbesar aja biar nanti kecil ya. Ini 6. Oke, biar gampang. 5 kali 6 atau 12 kali 5 itu kan 60 ya. 60 dia dikali 6, berarti jawabannya adalah 360 cm kubik. Oke, yang C ya, seperti itu. Nanti coba diingat lagi volume-volume yang lainnya. Jadi volume prisma, volume balok, volume kubus, seperti itu ya, biar ingat nanti. Nah, sekarang masih banyak. Oh ya udah, berarti untuk kelas 8 ini kita potong sampai nomor 6 aja ya. Nanti kita lanjutkan di bagian yang ketiga, biar nanti videonya tidak terlalu panjang. Seperti itu. Terima kasih untuk video kali ini ya. Nanti jika ada koreksi atau apa silahkan nanti disampaikan saja langsung ke Miss Saras gitu ya. Selamat belajar, semoga bermanfaat.